Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun dan masih di segmen terbaru dari channel Andun. Apa yang teman-teman pikirkan atau bayangkan saat teman-teman mendengar sebutan Ninja Hattori? Ya, pasti yang terbayang itu pertama kali adalah langsung sosok kartun ninja populer di generasi tahun 2000-an, yang mana judulnya itu sama, Ninja Hattori. Tapi, tahukah teman-teman, ternyata nih, sosok Ninja Hattori ini bukan hanya ada di dunia kartun. Ternyata dia juga ada di dunia nyata. Nah, bagaimana kisahnya? Pada video Andun kali ini, Andun akan coba menceritakan sebuah kisah tentang Ninja Hattori yang ternyata ada di dunia nyata. Yang mana Ninja Hattori ini menjadi inspirasi untuk kartun Ninja Hattori yang populer di tahun 2000-an ini. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung saja, karena anak punya hak untuk mendengarkan cerita dan setiap cerita punya kekuatan untuk menanamkan kebaikan, tidak perlu berlama-lama, kita masuk ke dalam cerita Andun sebelum tidur. Hattori Hanzo Masanari hidup pada tahun 1542 hingga 1596. Dia adalah salah satu tokoh paling terkenal pada masa Sengoku di Jepang. Namanya ini melekat kuat dengan dunia ninja. Namun, secara historis sebenarnya ia itu adalah seorang samurai dari klan Hattori yang berasal dari provinsi Iga. Yang mana wilayah ini memang terkenal melahirkan banyak praktisi ninjutsu. Hattori Hanzo ini lahir di Mikawa, daerah kekuasaan keluarga Tokugawa muda. Ayahnya, Hattori Yasunaga, adalah seorang pemimpin kelompok prajurit Iga yang setia kepada Tokugawa Ieyasu. Sejak usia belasan tahun, Hattori Hanzo ini sudah menjalani latihan yang sangat keras sebagai seorang prajurit. Dia belajar kenjutsu atau ilmu pedang, dia juga belajar strategi perang, pengintaian, dan karena Hattori Hanzo ini berasal dari garis Iga, ia juga menguasai taktik gerilya, penghindaran, penyamaran, dan infiltrasi, yang mana keterampilan-keterampilan ini tuh membuatnya kemudian nantinya tuh terkenal. Dan karena kemampuannya juga, pada usia 16 tahun ia telah memimpin misi militer, yang mana usia 16 tahun ini adalah sebuah usia yang sangat muda untuk peran seperti itu. Sejak kecil, ia memang dikenal sangat pendiam, namun efisien dan disiplin. Catatan Tokugawa menyebutnya ia jarang berbicara di luar kebutuhan militer. Jadi si Hattori Hanzo ini itu lebih senang action daripada banyak bicara, seperti itu. Masa hidup Hattori Hanzo ini berada pada periode paling kacau dalam sejarah Jepang. Di tengah perebutan kekuasaan antar klan besar, Tokugawa Ieyasu itu sedang membangun pondasi kekuatan untuk kelak menyatukan Jepang. Hattori Hanzo adalah salah satu pilar pentingnya. Pada usia sekitar 18 tahun, Hattori Hanzo ini ikut dalam pertempuran Mikawa antara pasukan Tokugawa melawan klan pesaingnya. Dalam pertempuran ini disebutkan bahwa Hanzo ini berperan memimpin serangan diam-diam ke garis belakang musuh. Taktik tersebut membuat pasukan Tokugawa mampu menekan lawan secara signifikan. Beberapa catatan menyebutkan Hattori Hanzo ini memimpin operasi-operasi malam menyerang camp-camp musuh itu tanpa suara. Ia dan kelompok Iga itu memang dikenal sebagai pasukan yang bergerak cepat tanpa meninggalkan jejak, memadamkan obor untuk membingungkan formasi lawan, dan memanfaatkan topografi gunung dan hutan di sekitar daerah Iga. Kemampuan tersebut menciptakan reputasi nih bahwa ia itu berjalan seperti bayangan.
Iga ini adalah daerah pegunungan yang sulit dijangkau. Karena kondisi alamnya, akhirnya penduduk setempat ini mengembangkan cara bertarung yang berbeda dari samurai biasa. Mereka ini melakukan bergerak cepat, menyelinap, mengintai, menggunakan jebakan, dan senang menyerang secara diam-diam. Cara bertempur ini disebut sebagai ninjutsu. Karena itu banyak prajurit Iga ini itu identik dengan ninja dalam sejarah. Secara historis, mereka ini adalah pasukan terlatih dan sering disewa oleh klan tertentu. Mereka itu disewa ini sebagai pengintai, kadang juga sebagai pembawa informasi rahasia, sebagai penjaga khusus, atau bahkan sebagai pasukan bantuan dalam perang. Keluarga Tokugawa itu adalah salah satu yang paling sering memakai jasa mereka, termasuk jasa dari Hattori Hanzo. Nah, berbeda dengan samurai yang biasanya terikat pada tuannya, prajurit Iga itu memang sejak awal adalah komunitas yang mandiri. Mereka ini hidup di desa-desa kecil, dilatih oleh keluarga-keluarga tertentu, dan terkenal sangat kompak. Jadi sifat independennya ini tuh membuat kemampuan bertahan dan taktik mereka itu berkembang pesat dibanding samurai-samurai yang lainnya gitu teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke kisah Hattori Hanzo. Pada tahun 1582 terjadi salah satu titik balik sejarah Jepang. Di sini terjadi namanya insiden Honnoji. Oda Nobunaga, tokoh paling kuat di Jepang saat itu, dikhianati dan dipaksa bunuh diri oleh bawahannya, Akechi Mitsuhide. Tokugawa Ieyasu yang saat itu sedang berada di dekat Kyoto, terjebak nih dalam wilayah penuh musuh. Ia harus kembali ke Mikawa, tetapi jalur utamanya itu sudah dikuasai. Banyak komandan itu menolak mengawal Ieyasu karena memang saat itu resikonya itu sangat besar. Nah, di saat banyak komandan-komandan ini menolak mengawal Ieyasu, Hattori Hanzo yang maju memberikan rencana. Ia menyarankan dia menyarankan itu untuk melewati jalur sempit, melewati hutan dan pegunungan Iga, wilayah yang Hattori Hanzo ini kuasai. Terus ia juga mengerahkan para ninja dan prajurit Iga itu untuk membuka jalan, melakukan penyamaran, memantau pergerakan musuh, dan memastikan pelarian ini supaya tetap aman. Lalu ia sendiri mengorbankan dirinya untuk memimpin langsung di garda paling depan. Dan akhirnya misi ini berhasil. Tokugawa Ieyasu selamat dan kembali ke daerah kekuasaannya. Ini adalah salah satu peristiwa paling menentukan dalam perjalanan menuju kekuasaan Tokugawa yang kelak menjadi shogun Jepang. Keberhasilan itu membuat Hanzo mendapatkan julukan Oni no Hanzo atau Hanzo Sang Iblis. Bukan dalam makna jahat iblis ini, tetapi menggambarkan keberaniannya yang hampir dianggap supranatural. Pada tahun 1582 ini, setelah krisis Honnoji, pasukan musuh menyerang benteng Ueno di Iga. Hattori Hanzo memimpin juga serangan balasan cepat yang akhirnya memecah formasi musuh dan mengamankan wilayah-wilayah yang strategis. Tindakannya ini menguatkan basis kekuatan Tokugawa di wilayah barat. Lalu pada tahun 1600, setelah kemenangan Tokugawa dalam pertempuran Sekigahara, Ieyasu ini akhirnya menjadi penguasa tertinggi di Jepang. Namun hanya setahun sebelumnya, yaitu 1596, Hattori Hanzo ini wafat pada usia 54 tahun. Meski tidak hidup sampai era Edo secara penuh, kontribusinya itu tetap dikenang. Ia ditugaskan mengawal dan mendidik putra Ieyasu, Tokugawa Hidetada. Terus juga ia memimpin penjaga istana Tokugawa yang berasal dari Iga untuk membentuk unit keamanan yang disiplin, terlatih, dan efektif. Hattori Hanzo ini wafat pada 1596. Kemungkinan besarnya katanya dari ahli sejarah itu karena sebab yang alami, karena memang di usia itu
pada saat itu hal ini tuh umum pada zamannya. Jadi pada zaman Sengoku itu usia 50-an itu wafat itu sudah sangat umum sekali. Nah, lalu ia dimakamkan di kuil Sainenji di Tokyo dan pedangnya ini disimpan sebagai artefak yang bersejarah. Nama Hattori Hanzo kemudian menjadi legenda. Selama berabad-abad kemudian, para penerus keluarga Hattori juga memakai nama Hanzo, sehingga tokohnya ini sering membaur antara fakta dan legenda. Beberapa peninggalan sejarah penting dari Hanzo ini ada gerbang Hanzo atau Hanzomon di Istana Kekaisaran Tokyo, dinamai Hanzomon ini untuk menghormatinya gitu. Terus ada distrik Hanzomon dan jalur kereta Hanzomon Line di Tokyo, ini juga mengambil dari namanya. Lalu ada juga catatan keluarga Tokugawa yang secara konsisten menyebut dirinya sebagai prajurit paling loyal dan paling efektif. Nah, pelajaran apa nih yang dapat diambil dari kisah Hattori Hanzo ini? Nah, yang pertama mungkin yang teman-teman bisa ambil nih, yang pertama ini adalah loyalitas yang teguh. Hattori Hanzo menunjukkan loyalitas tanpa syarat kepada Tokugawa Ieyasu. Loyalitasnya itu tidak buta, tetapi didasari pemahaman strategi dan kepercayaan jangka panjang. Dalam hidup modern, loyalitas yang disertai integritas itu adalah fondasi kerjasama yang kuat. Lalu, yang kedua, ketepatan dan disiplin. Hattori Hanzo ini terkenal efisien, tidak banyak bicara, dan selalu menyelesaikan tugas tanpa drama. Disiplin yang konsisten ini menghasilkan reputasi profesional yang sangat kuat. Yang ketiga, menguasai keahlian yang spesifik. Hattori Hanzo ini memaksimalkan keunggulannya dalam taktik gerilya. Terus juga dalam strategi-strateginya, strategi malam, terus infiltrasi. Nah, dia ini tidak mencoba untuk menjadi semuanya, tetapi dia itu unggul dalam bidang tertentu hingga menjadi tak tergantikan. Sama, kita juga gitu. Kita tidak perlu mempelajari semuanya. Boleh mempelajari semuanya, tapi kita asah keterampilan kita khusus di apa yang kita unggul itu. Jadi ada, kalau kata salah satu stand up komedian itu Bang Panji, itu dia pernah bilang lebih baik sedikit berbeda dibanding beda sedikit gitu. Ya kurang lebih gitulah. Terus yang keempat, tenang di tengah krisis. Jadi dalam insiden Honnoji itu kan banyak banget nih prajurit yang panik dan akhirnya menolak untuk bertindak. Nah, namun Hattori Hanzo itu justru mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan beresiko tinggi yang menyelamatkan masa depan Tokugawa. Kemampuan mengendalikan diri saat krisis ini adalah kunci yang sangat baik itu untuk kepemimpinan. Jadi intinya kemampuan mengendalikan diri saat krisis itu adalah kunci untuk seorang pemimpin, seperti itu. Nah, yang kelima, keberaniannya yang rasional. Jadi keberanian Hattori Hanzo ini bukan yang sekadar nekat gitu, tapi dia tuh melakukan hasil analisis medan, terus pengetahuannya terkait topografi dan pemahamannya terkait musuh-musuhnya. Jadi ia selalu menggabungkan keberanian itu dengan strategi. Nah, yang terakhir, pengabdiannya itu yang melahirkan warisan ke generasi-generasi selanjutnya. Hattori Hanzo itu tidak berjuang untuk ketenaran dirinya sendiri atau dirinya semata. Namun, konsistensinya ini membuat namanya itu dikenang ratusan tahun kemudian. Memang warisan seperti ini tuh biasanya tidak dibangun dengan satu aksi besar saja, tetapi dengan serangkaian kontribusi yang terus-menerus. Sehingga tadi nama Hattori Hanzo ini digunakan atau dikenang ke generasi-generasi
sekarang gitu. Seperti contohnya tadi gerbang Hanzo atau Hanzomon yang ada di Istana Kekaisaran Tokyo itu dinamai untuk menghormatinya. Terus ada Hanzomon Line di Tokyo gitu ya, mengambil namanya. Nah, di jalur kereta Hanzomon Line. Nah, itu kan mengambil dari namanya kayak gitu. Terus juga namanya juga diadaptasi atau menjadi inspirasi dari film gitu, dari serial kartun seperti itu. Jadi banyak hal yang diwariskan dari Hattori Hanzo ini. Seperti itu teman-teman semua. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat kisah dari Hattori Hanzo ini, dan semoga teman-teman juga bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah ini, dan semoga juga bisa menambah hasanah pengetahuan dari teman-teman semua. Sebelumnya minta tolong juga untuk di like, comment, subscribe videonya dan di share ke sebanyak-banyaknya, dan juga dinyalakan notifikasinya supaya teman-teman juga bisa update kalau misalkan Andun ada video terbaru dari Andun ini gitu. Seperti itu aja. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir dan yang sudah mendukung dan sudah support. Sampai bertemu di video-video Andun yang selanjutnya. Bye bye. Bismika Allah ma'aya wa bismika amin.